Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di pintu gerbang Majapahit yang berada di Kabupaten Pati, Kecamatan Margorejo, Desa Muksiharjo, Dukuh Rendole. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Makarim Asyakofi. Saya Sonia Nalatulisna. saya Ismana Denafishani, Saya Gesila Novitasari. saya Prilia Lestari. Saya Dinia Rifatun Khalifa. Selamat menonton. Sebagai juru kunci memegang ini adalah pintu gerbang namanya Bajang Watu. Ini asli dari Majapahit. Nah, pembongkaran itu tahun 1989 dibuka. Ini di bawahnya ini takal merah. Nah, ini ceritanya. Jadi pintu gerbang yang namanya Bajang Watu ini asli dari Majapahit, dan sebagai cerita legenda terjadinya Dukuh Rendole itu ada di sana di tahun 1479. Itu kerajaan Majapahit diserang oleh kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Perang sama Majapahit tahun 1479. Itu yang tersisa. Ini pintu yang namanya Bajang Watu ini pintu keputusan untuk persiapan raja dan keluarga. Yang tersisa hanya ini, karena semua dihanguskan oleh tentara dari Demak, yaitu yang dibangun sebagai kisah. Untuk cerita itu kami akan bercerita karena termasuk terjadinya di Jawa. Itu di tahun 1486. Pati ke barat termasuk sini masih bukan di tahun 1486. Karena Majapahit hancurnya 1479. Diratakan dengan tanah, tapi pintu yang menuju ke Keputren yang namanya Bajang Watu masih berdiri. Pada waktu itu yang memimpin pasukan dari kerajaan Demak itu para termasuk Sunan. Di tahun 1486 itu ada kisah depannya SMK 2 itu dia pada suatu hari Sunan Muria itu pulang dari sarasehan atau pertemuan di Pedukuhan Merak. Sesampainya di sini pada waktu asar, kebetulan sungai atau orang Jawa menyarangi penyawan sedang. Sunan Muria mau nyebrang, nggak ada perahu ya. Maka Sunan, karena kebetulan di barat Bengawan ada seorang wanita sedang mengembala kerbau. Zaman dulu, zaman kecil-kecilan saya, wong angon sapi apa kebu itu laki-laki bisa perempuan. Kebetulan pada waktu itu sedang mengembala kerbau di sebelah barat, namanya Dewi Satsari, putra Ki Gede Sidomulyo, yang kebetulannya bekas pedesaan itu sebelah makam timurnya makam itu. Pada waktu itu lalu Sunan Muria mengadakan paling atau Bedono. Lalu Sunan Muria
barang siapa yang bisa menyeberangkan Sungai Muria. Kalau laki-laki mau dianggap sedulur Sinoroweji, nak perempuan mau dijadikan. Setelah mendengar apa itu begana atau sayen dari Sungai Muria tadi, Dewi Sarsari dengan naik kebunnya menyeberang ke ketemu dengan Sungai Muria. Sungai Muria adalah Dewi Sarsari sanggup menyeberang. Jadi Sungai Muria disuruh naik kerbau bersama-sama dengan Dewi Sarsari menyeberang ke barat Bengawan. Sesampainya di barat Bengawan tadi, Sungai Muria menepati janji Dewi Sarsari dijadikan istri, lalu diajak mampir ke rumah orang tua. Setelah resmi menjadi istri Sungai Muria Dewi Sarsari tadi, Sungai Muria lalu bertempat tinggal beberapa bulan di padepokannya di Segono. Setelah beberapa bulan lamanya bertempat tinggal di padepokannya Segono, lalu Sungai Muria minta izin pulang ke padepokan Gunung. Setelah meninggal Sungai Muria tadi, Dewi Sarsari melahirkan anak laki-laki sesuai dengan perkenalannya dengan Sungai Muria. Karena naik kerbau, maka anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bathara. Dalam melahirkan tadi, ibunya meninggal, lalu diasuh oleh kakek. Setelah akhir dewasa, bertanya siapa sebetulnya sebagai orang tua atau sebagai ayah. Lalu dijawab oleh kakeknya, yaitu bahwa kamu itu masih keturunan Sungai Muria yang berada di padepokan. Lalu Raden Bambang Kebunabrang izin berangkat ke Muria. Sesampainya di padepokan Gunung Muria ketemu Sungai Muria. Sungai Muria tidak mudah mengakui sebagai anak karena masih punya bebono, yang mana bebononya itu Bambang Kebunabrang. Kalau kamu bisa memboyong atau membawa pintu yang terjadinya di Gondelawang ini, Gandelawang, makanya saya lihat nah, yang setunggal saya ketinggalan di foto ini. Itu kan. Nah ini kenapa kok ini kok ono tanggalane? Ini juga punya kisah. Kebetulan tahun 1932 itu mbah buyut saya yang namanya Surawijoyo itu lurah sini utawa petinggi. Nek zaman dhisik milihan petinggi itu aku ngadeg ini paling calon petinggi mburiku itu doakan. Sing seneng milih aku ya mburiku. Carane pondokan. Ini Mbak Surawijoyo. Ini bupatinya Pati tahun 1932 itu Raden Diko Pesulu. Bilangnya pada suatu malam mimpi bahwa pintu gerbang yang berada di Mojopahit di Dukuron ini dimakan karena Rumin lemah diganjel sekarang menikah telas Mau telas niku nggih terus diganti niki nggih. Ya 93. Terus ditempelke malah ditempelke. Nah untuk gambar ini kenapa kok apa pintu keputan? Kalau pintu gerbang utama itu mesti pintunya satu, ini pintu dua, itu dibagi di untuk kamar persinggahan ratu dan keluarganya. Nah, ini pada waktu itu menggambarkan pada waktu itu rajanya Sulika naik jam di ketoprakno rencana umum. Ini pakai nang biar ini Waito dan kunjungan istri dari Minak Jinggo gambarnya. Ini Damarulan Sabtu malam Damarulan serang sama Minak Jinggo dan sengalah no mustakane suwana mau cobain makanya
menjadi raja. Bebononya ya ini menggambarkan Raja Mojopahit. Kalau ini kan simbol kerajaan Mojopahit raksasa, karena kegagalan betulnya ini Gajah Mada, karena kegagalannya seperti raksasa, makanya dikasih simbol. Nah, bukan sama. Kelihatannya. Kelihatannya. Ukirannya itu. Mereka mau bukan sakit takut. Ini yang asli. Nah, ini adalah dari kelab Akibatan Cirebon, karena ada keturunan dari Mojopahit. Kaceng itu. Ini lah betul sami. Dari saking Cirebon. Iya, jalan ganjil. Ini masih bawaan dari. Kemudian ganjil Selawan, satu sisi lajeng dibangun. Itu tahun di bawah itu plester merah, tempel merah 1 meter persegi bentuknya. Ini ngandapi pun kan kasuan. Ini kan wis zaman merdeka di ini. Nah, untuk terjadinya kerajaan Mojopahit itu dulu itu karena dari buah yang namanya buah mojo. Inilah buah mojo dari ini dari orang Trawulan pada sepatu satu suro. Bahwa di sini bahwa di sana ada pohon yang namanya buahnya satu nih, di sini membawa sini. Ini malam satu suro 2007 hanya mengantarkan malam siji suro, hanya mengantarkan karena di sini mengantarkan ini. Jadi orangnya orang kejabat bisa lebih bisa panggil ini. Jadi waktu babak kerajaan Mojopahit itu kan Raden Wijaya diajari tanah keren, tanahnya nongkrong kali banyak. Dulu kan babak waktu babak ada buah dirasanya buah kayak jeruk kok rasanya buah itu berarti ini buah mojo, makanya jangan Mojopahit juga buah ini jadi terus mau tanya apa lagi? Ini yang asli. Aku enggak sama. Coba ini sama itu. Nah itu gede-gede kan mulai. Ini yang asli. Itu banyak ini sebelah. Saat di jalan